Wabarakatuh. Kita lanjutkan materi untuk perkerasan jalan lentur. Sekarang kita akan masuk ke metode yang pertama, itu adalah metode analisa komponen. Metode analisa komponen ini dikeluarkan oleh Bina Marga. Ini nanti filenya akan saya berikan pada halaman pada kita. Ya, ini adalah petunjuk perencanaan tebak perkerasan lentur dengan metode analisa komponen yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum tahun 89. Ya. Nanti kalian bisa membaca di sini apa saja sih isi dari metode analisa komponen. Tapi secara ringkas saya akan menyajikan apa saja yang ada dalam buku ini. Oke. Yang ada dalam buku metode analisa komponen ialah itu pertama ada pendahuluan, di dalam buku itu nanti ada maksud dan tujuannya yang menjadi acuan, ruang lingkup, definisi dan istilah, penggunaan. Ya. Selanjutnya nanti untuk metode analisa komponen kita juga akan membahas apa saja sih parameter-parameter perencanaan yang digunakan pada metode ini. Bagaimana pelaksanaannya, serta contoh dari perencanaannya. Jadi di buku itu sudah include ini semua. Kalian bisa baca bukunya, apa yang ada di dalam buku metode, tapi Ibu akan menjelaskan satu persatu ya mengenai apa itu metode analisa komponen. Maksud dan tujuannya, perencanaan tebal perkerasan ini merupakan dasar dalam menentukan tebal perkerasan lentur untuk jalan raya. Jadi di sini memang untuk tujuannya hanya untuk perkerasan lentur, yang metode 89. Di sini perkerasannya menggunakan bahan campuran beraspal sebagai lapisan permukaan, serta bahan berputir sebagai lapisan di bawahnya. Ya. Interpretasi, evaluasi, dan kesimpulan dihasilkan harus memperhitungkan penerapannya secara ekonomis, sesuai dengan kondisi setempat, tingkat keperluan, kemampuan pelaksanaan, dan syarat teknis lainnya. Jadi kalau untuk mendesain tebal perkerasan lentur ini, kita juga harus membuat suatu alternatif perencanaan dan dipilih nanti mana yang akan diterapkan. Pemilihannya seperti apa, yaitu yang mana yang paling ekonomis. Ya. Jadi di sini memang kita melihat kemungkinan-kemungkinan karena jalan raya ini kan adalah prasarana yang ditanggung oleh pemerintah, infrastruktur yang ditanggung pemerintah untuk anggarannya, makanya dipilih secara ekonomis, jadi bisa jalan itu dibuat secara lebih luas atau menjangkau ke seluruh daerah. Jadi bukan hanya tingkat keperluan di daerah, tapi juga bagaimana jalan ini yang paling optimal yang bisa diterapkan di lapangan nantinya. Oke. Ruang lingkupnya di sini yang dasar-dasar perencanaan tebal perkerasan jalan ini meliputi nanti ada uraian deskripsi, parameter perencanaan, metode pelaksanaan, contoh serta hasil perencanaan. Hari ini kita akan membahas mengenai deskripsi yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan kita pelajari di dalam metode ini nantinya. Ya. Pertama istilah yang ada pada metode ini, yaitu kita mengenal nanti namanya adalah jalur rencana. Ini adalah salah satu jalur lalu lintas dari sistem jalan raya yang menampung lalu lintas terbesar. Ya.
Istilah berikutnya adalah umur rencana. Umur rencana adalah jumlah waktu dalam tahun dihitung sejak jalan tersebut mulai dibuka sampai saat perbaikan berat atau full overlay. Jadi jalan itu kita memprediksikan atau memperkirakan 10 tahun. Tapi yang umur rencananya itu adalah pada saat jalan itu mulai dibuka atau dihitung sampai dia mengalami kerusakan. Jadi kita hanya bisa memprediksi 10 tahun, ya. Tapi kalau misalnya dia sudah sampai di tahun ke-6 sudah mulai mengalami kerusakan berat, itu berarti umur rencananya sudah selesai, ya. Jadi hanya prediksi, tapi kondisi lapangan kalau misalnya memang terjadi perbaikan berat, itu dianggap umur rencana jalan itu sudah tercapai. Itu disebut dengan umur rencana. Istilah berikutnya adalah indeks permukaan. Di sini indeks permukaan didefinisikan sebagai angka yang dipergunakan untuk menyatakan kerataan atau kehalusan serta kekokohan permukaan jalan berkaitan dengan tingkat pelayanan bagi lalu lintas yang lewat. Jadi kita perlu menentukan nanti seperti apa sih tingkat kerataan atau kehalusan yang kita harapkan pada jalan tersebut. Ini namanya indeks permukaan. Ya, indeks permukaan ini kita akan mengasumsikan di awal dan di akhir umur rencana. Jadi kalau kita membuat tebak perkerasan, kita memprediksikan umur rencana jalan sekian, kita juga nanti akan membuat prediksi seperti apa bentuk permukaan atau kerataan dari permukaan jalan itu di awal umur rencana serta di akhir umur rencana. Bagaimana untuk menetapkan nilai kerataan dan kehalusan ini? Itu adalah dengan menggunakan alat rough-meter ini. Seperti apa kerjanya? Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai rough-meter ini yang berkaitan dengan nilai indeks permukaan yang akan digunakan sebagai salah satu parameter penentuan tebal perkerasan. Indeks permukaannya ada dua nanti, indeks permukaan awal dan indeks permukaan akhir. Oke. Selanjutnya, definisi berikutnya adalah lalu lintas harian rata-rata. Ini adalah jumlah rata-rata lalu lintas kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih yang dicatat selama 24 untuk kedua jurusan. Jadi kita melakukan survei ke lapangan, ya, untuk mencatat berapa sih kendaraan yang akan lewat di jalan yang kita rencanakan. Ya, jadi kita survei dulu. Tapi yang kita survei hanya kendaraan roda 4 atau lebih. Untuk menentukan tebal perkerasan yang masuk sebagai data untuk perencanaan hanya roda 4 dan lebih. Ya, roda 2 tidak. Ya, untuk menentukan tebal. Berarti ini datanya diambil selama 24 jam untuk kedua arah atau jurusan. Jadi ini dia melakukan istilahnya traffic count atau survei lalu lintas. Ya. Selanjutnya, istilah berikutnya adalah angka ekivalen beban sumbu kendaraan. Ya, jadi kan kendaraan yang kita survei itu kan macam-macam. Macam-macam dari segi jenis, dari segi berat. Ya, sementara seluruh jalan itu akan menerima beban dari lalu lintas. Jadi jenis kendaraan yang beragam, jenis kendaraan yang berat kendaraan yang beragam itu harus kita seragamkan dulu dengan menggunakan parameter namanya angka ekivalen beban sumbu kendaraan atau E. Jadi secara definisinya angka yang menyatakan perbandingan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh lintasan beban sumbu tunggal kendaraan terhadap tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh satu lintasan beban standar sumbu tunggal seberat 8,16 ton. Yang menjadi standarnya di sini adalah satu beban sumbu tunggal seberat 8,16 ton. Jadi kalau
sumbu ini yang melindas jalan atau melewati satu titik jalan, ya, ini dianggap beratnya adalah 8,16 ton. Ya, jadi kendaraan yang dengan memiliki berat 8,16 ton ini dianggap memiliki tingkat kerusakan 1. Jadi kendaraan lain, ya, yang memiliki berat sumbunya yang berlainan atau berbeda dari beban standar ini harus kita seragamkan dulu. Ya, jadi harus kita ekivalenskan terhadap beban standar ini yang 8,16 ton. Misal, mobil pribadi itu punya 2 sumbu, mobil pribadi seperti Kijang, sedan, ya, itu kan punya 2 sumbu. Biasanya sumbunya sumbu depan dan belakang, masing-masing 1 ton, ya. Berarti 1 ton itu harus kita ekivalenkan terhadap sumbu beban standar truk yang 8,16. Kalau misalnya 8,16 dianggap menimbulkan kerusakan 1, ya, berarti yang 1 ton harusnya lebih kecil tingkat kerusakan yang ditimbulkan dibandingkan yang beban standar 8,16 ton. Ya. Nah, mungkin pada parameter akan lebih jelas mengenai angka ekivalen ini. Ya, jadi definisinya ya adalah perbandingan tingkat kerusakan kendaraan lain terhadap kendaraan standar. Yang diperbandingkan terhadap kendaraan standar. Itu intinya angka ekivalen beban sumbu. Jadi dia harus diseragamkan, ya, jenis berat yang akan diterima oleh badan jalan ini. Nah, ini sengaja saya menyisipkan pertanyaan di sela-sela video presentasi saya. Ya, berharap nanti kalian benar-benar melihat dan mendengarkan video saya ini, bukan hanya mendownload bahan materi. Dan pertanyaan ini harus kalian jawab nanti di bagian aktivitas assignment. Jadi di aktivitas assignment tidak ada lagi soal. Soalnya di PowerPoint saya, kalian akan jawab di sana. Ada 2 kelompok soal yang saya kasihkan. Kelompok A adalah yang memiliki nomor angka belakang BP-nya yang ganjil. Ya. Yang kelompok B nanti, soal untuk kelompok B ini adalah yang memiliki angka terakhir BP-nya genap. Ya, hati-hati dalam menjawab. Jadi ini adalah semacam pertanyaan jebakan buat kalian. Pertanyaan pertama, untuk kelompok A, apa yang dimaksud dengan umur rencana? Nomor 2, berapa lama dilakukan pencatatan LHR? Tadi saya sudah menyebutkan. Yang ketiga, jenis kendaraan untuk survei lalu lintas adalah kendaraan apa saja? Jadi kendaraan yang disurvei untuk survei LHR itu apa jenis kendaraannya? Oke? Jelas? Saya lanjut dengan materi berikutnya. Definisi berikut atau istilah berikut adalah dari survei LHR, nanti akan muncul namanya lintas ekivalen ini permulaan. Ya. Langsung saya perbaiki daripada nanti meragukan. Jadi lintas ekivalen permulaan. Jadi lintas ini adalah lalu lintas ya. Jadi jumlah lalu lintas ekivalen harian rata-rata dari sumbu tunggal seberat 8,16 ton pada jalur rencana yang diduga terjadi pada awal umur rencana. Jadi lalu lintas yang disurvei yang sudah kita ekivalenkan, kita seragamkan beratnya nanti, kita prediksi berapa sih yang terjadi di awal umur rencana. Itu namanya LEP. Ya. Kalau ada awal, berarti ada akhir. Kita juga bisa memprediksi berapa kira-kira kendaraan yang akan terjadi atau diduga terjadi pada akhir umur rencana. Kita prediksi di awal. Pertama dulu kita survei. Dari survei kita memprediksi di awal umur rencana. Dan kita juga memprediksi di akhir umur rencana.
Jadi itu adalah parameter-parameter lalu lintas yang harus kita hitung di metode MAK. LR survei diambil di lapangan, LEP dihitung pada awal rencana, dan juga LEA, lintas ekuivalen akhir yang dihitung pada akhir umur rencana. Misal umur rencana 10 tahun, berarti di tahun 0 LEP, di tahun ke-10 adalah LEA. Oke. Dan perhitungan berikutnya untuk metode dasar komponen, berarti kalau ada awal, ada akhir, ada tengah. Kalau tengah kita tinggal bagi 2. LEP tambah LEA bagi 2. Gunanya apa LED ini? Ya. Intinya adalah untuk menghitung LER nanti. Jadi yang direncanakan lalu lintas itu kira-kira berapa? Jadi di pertengahan diambil. Kita nggak mungkin memprediksi yang awal, terus sedikit. Kita tidak mungkin memakai yang sebagai perencanaan yang akhir, terlalu banyak. Makanya kita ambil yang nilai tengah, tapi yang setelah dikoreksi dengan faktor penyesuaian namanya. Ya. Jadi nilai ekuivalen rencana ini didapatkan dari nilai tengah. Ya. Jadi tapi ada nilai faktor penyesuaian nanti namanya. Jadi dari survei, prediksi awal umur rencana, prediksi akhir umur rencana, tapi tidak mungkin ini yang dipakai sebagai lalu lintas rencana. Ambil yang tengah-tengahnya, LET. Tapi LET ini akan menjadi LER dengan mengalihkan namanya nanti ada faktor penyesuaian. Apa sih guna LER? LER ini adalah merupakan input untuk penentuan tebal masing-masing lapis perkerasan. Jadi di buku MAK ini ya, untuk bagian lalu lintas yang data yang dihasilkan adalah data lintas ekuivalen rencana. Ya. Di parameter akan lebih jelas nanti. Sekarang kita bahas tentang istilahnya saja dulu. Oke, berikutnya daya dukung tanah dasar. Ya. Daya dukung tanah dasar ini adalah suatu skala yang dipakai dalam penetapan nomogram tebal perkerasan untuk menyatakan kekuatan tanah dasar. Ya. Jadi salah satu parameter untuk menentukan tebal perkerasan tadi sudah ada LER. Ya, parameter kedua adalah DDT. Oke, DDT. Dari mana nilai DDT ini didapatkan? Nilai DDT didapatkan dari nilai namanya CBR, California Bearing Ratio. Di sini akan kalian bahas nanti di mata kuliah mekanika tanah. Ya, semester ini kan mekanika tanah juga ada. Jadi kalian akan mendapatkan materi CBR itu adalah di mekanika tanah. Jadi ada nilai CBR, baru kalian bisa mendapatkan nilai DDT. DDT ini ada yang dipakai untuk menentuan tebal masing-masing lapisan perkerasan. LER, DDT. Ada 2 komponen untuk penentuan tebal perkerasan. Jadi DDT ini untuk menentukan kekuatan atau menyatakan kekuatan dari tanah dasar. Selanjutnya adalah komponen berikutnya adalah atau parameter berikutnya adalah faktor regional. Faktor regional ini ada faktor setempat, menyangkut keadaan lapangan dan iklim yang dapat mempengaruhi keadaan pembebanan daya dukung tanah dasar dan perkerasan. Ya. Kalau iklim berarti kita bicara curah hujan. Di sini curah hujan yang mempengaruhi kondisi lapangan. Ya. Dan keadaan lapangan berikutnya itu adalah kelandaian. Kelandaian juga mempengaruhi nilai faktor regional. Dan yang berikutnya adalah persen kendaraan berat. Jadi berapa persen kendaraan berat, berapa kelandaian di jalan, curah hujan, itu yang mempengaruhi nilai faktor regional. Karena itu akan berpengaruh terhadap pembebanan kendaraan, terhadap daya dukung tanahnya, serta keperkerasan. Berikutnya setelah kita mendapatkan nilai LER,
kita dapat nilai DDT, kita dapat nilai FR. Ini adalah 3 komponen untuk menentukan indeks tebal perkasan. Ya. Jadi nilai ITP inilah yang menjadi dasar untuk menentukan nilai tebal. Tebal lapis permukaan, lapis pondasi atas, dan lapis pondasi bawah. Nilai masing-masing lapis ini didapatkan dulu dari nilai ITP namanya, indeks tebal perkasan. Ini yang contoh curah hujan ya. Untuk mengetahui data curah hujan, kita bisa mendapatkan datanya dari stasiun-stasiun curah hujan. Kalau di Sumatera Barat contohnya ada ini yang di Maninjau, di Cincin. Jadi kalau mau ngambil data curah hujan nggak bisa hanya dari satu stasiun ya. Dari misalnya minimal 3 stasiun terdekat. Untuk mengetahui berapa sih hujan rata-rata di wilayah yang jalannya akan kita buat tadi. Untuk perhitungan data curah hujan, kita di sini hanya sebagai pemakai ya. Jadi kita sudah mendapatkan data curah hujannya berapa kira-kira berapa milimeter per tahun. Nah, itu saja. Untuk pengolahan datanya silahkan kamu melajarinya di mata kuliah yang berkaitan dengan bidang air. Oke. Nah, ini pertanyaan untuk kelompok B. Kalau kelompok A tadi yang memiliki nomor BP-nya ganjil, kelompok B ini adalah nomor BP atau angka terakhir BP-nya genap. Jadi A hanya menjawab yang 3 pertanyaan tadi, yang B menjawab 3 pertanyaan yang sekarang ini. Pertanyaan pertama untuk B, berapa berat beban standar sumbu tunggal? Yang kedua, nilai DDT didapatkan dari nilai apa? Ketiga, selain curah hujan, nilai yang mempengaruhi nilai faktorial atau FR adalah? Gampang kan? Ya, tapi kalau kalian tidak menonton video ini, kalian tidak akan tahu seperti apa pertanyaannya. Oke, lanjut. Saya akan lanjut ke materi berikutnya. Di dalam buku metode analisa komponen, juga dibahas mengenai struktur perkasan. Ya, sebelumnya kalian juga sudah tahu seperti apa susunan lapis perkasan atau struktur perkasan yang mulai dari yang bagaimana perkasan itu diletakkan di atas tanah dasar. Tanah dasar itu adalah tanah semula, ada permukaan galian atau tanah timbunan, ya, dipadatkan merupakan dasar untuk peletakan bagian-bagian perkasan lainnya. Ini saya ngulang aja ya, karena kita sudah belajar di material dan sebelumnya di pertemuan awal juga sudah saya singgung mengenai struktur perkasan. Pondasi bawah bagian terletak antara pondasi atas dan tanah dasar. Pondasi atas bagian perkasan yang terletak antara lapis permukaan dan pondasi bawah. Ya. Terakhir adalah lapis permukaan bagian perkasan yang paling atas. Itu dari struktur perkasan itu juga dibahas di buku MMK. Ya. Nih, saya ulangi lagi bentuk dari susunan perkasan nih. Ya. Ini adalah tanah dasar, perletakannya, yang perkasan yang 3 ini, sub-base course, base course, dan surface course. Jadi subgrade ini merupakan alas atau peletakan bagi perkasan ini. Ini untuk yang fleksibel pavement. Di buku metode AMAKA juga menyebutkan apa saja campuran-campuran beraspal yang bisa dipakai. Ingat ya, ini metode ini sudah lama, tahun 1989. Jadi jenis campurannya ada yang agak berbeda istilahnya dengan jenis campuran yang kita kenal sekarang. Ya, kalau dulu hanya mengenal namanya lapis aspal beton atau laston. Ya. Kalau sekarang kita mengenalnya laston itu dibuat dengan istilah ACWC, ACWC, ACBC. Ya, kalau untuk yang fondasi itu ACBase. Jadi AC itu aspal konkret, itu sebenarnya aspal beton juga. Tapi kalau dulu dikenal laston tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ya. Definisi laston kalian juga sudah tahu, di material kita sudah bahas juga. Lapisan pada konstruksi jalan antara gaya kasar, halus filler dengan aspal, dihampar, dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. Itu definisinya. Jadi
di MAK juga dibahas terhadap mengenai campuran-campuran beraspal ini. Kalau last tone, bedanya dengan last tone hanya di gradasi. Kalau ini menerus, kalau ini yang gap. Dia tetap dicampur, dihamparkan dan dipadatkan dalam keadaan panas. Cuma kalau last tone atau HRS, kita kenal dengan hot roll sheet, ya. Nah, ini dia agak tipis. Ya, kalau last tone kalau dulu itu bisa sampai 10 cm. Kalau sekarang itu dia akan ada 2 untuk lapis pembukaan. Jadi kalau last tone yang paling atas ACBC itu biasanya 4, last tone ACBC itu biasanya 6, ya. Tapi kalau metode lama itu hanya mengenal nama satu last tone. Last tone atau ARS-WC, hot roll sheet, ya. Sama-sama gradasi baik, tapi ini last tone adalah gradasi menerus, ini adalah gradasi gap grade, timpang. Di metode itu juga dibahas ada namanya lapen, lapis penetrasi. Ini pengembangan dari makadam, ya, lapis penetrasi makadam. Jadi makadam yang dihampar, tapi nanti di atasnya itu diikat dengan menyemprotkan aspal. Ya. Ada namanya nanti lasbutat, campuran asbuton, lapis asbuton campuran dingin. Terdiri atas agak kasar, halus asbuton, dihampar dan dipadatkan dalam keadaan dingin. Terus HRA sebenarnya bersama dengan HRS, tapi memang disebutkan di buku MAK. Ada buras. Kalau buras ini dia hanya laburan aspal dengan ukuran maksimum 9,5 mili atau 38 inci. Ya. Terus ada burda, lapis penutup 1 lapis, lapis penutup 2 lapis. Ini juga tipis. Ini tebal maksimum kalau yang burtu cuma 2 cm, kalau yang burda itu 35 cm. Terus juga dikenal namanya ada last tone atas. Kalau last tone atas ini biasanya untuk posisi pondasi. Jadi dia ditempatkan sebagai material lapis pondasi, tapi yang berasal dari campuran beraspal. Jadi kondisinya sama dengan last tone tadi. Dicampur, dihampar, dan dipadatkan dalam keadaan panas. Kalau metode sekarang kita kenal namanya dengan AC base. Ya. Terus ada namanya latasir. Kalau ini campuran pasir dan aspal. Ini juga dicampur, dihampar, dan dipadatkan dalam keadaan panas. Jadi agregatnya di sini adalah pasir. Ini biasanya untuk jalan-jalan dengan lalu lintas yang rendah. Aspal makadam, ya, hampir sama dengan lapen, ya. Secara konsep dia sama. Ini kalau kita melihat secara visual, ya, kalau last tone sama last tone ini bedanya hanya di gradasi. Seperti yang saya bilang tadi, kalau last tone itu dia gradasinya menerus, seluruh ukuran agregat dia punya. Kalau last tone dia gradasinya timpang. Ada ukuran yang tidak dia miliki, tapi dia tetap termasuk campuran dengan gradasi baik. Kalau latasir, dia juga campuran beraspal panas, tapi dia cukup tipis. Karena dia namanya lapis tipis aspal pasir, campuran antara pasir dan aspal. Ini biasanya pekerjaannya atau pencampurannya itu secara manual banyak dilakukan. Beda kalau dengan yang last tone dan last tone ini menggunakan AMP biasanya. Ini lasbutat, lapisan asbuton campuran dingin. Ini dengan menggunakan aspal alam asbuton, ya, dan dia dicampur dalam keadaan dingin karena dia menggunakan bahan permaja. Nah, ini lapen. Jadi dia menghamparkan agregat, nanti pengikat agregat itu dengan menyiramkan atau menyemprotkan aspal pada bagian atas dari permukaan. Nah, ini kalau makadamin saja tanpa menggunakan aspal. Ini secara visual, ya.
Jadi yang akan kita desain ini berapa sih tebalnya untuk masing-masing lapis permukaan ini. Metode assign komponen ini kita penggunaannya ada 3 nanti. Jadi kita mendesainnya ada 3 di sini. Ya. Dan dia hanya berlaku untuk konstruksi perkerasan yang menggunakan material berbutir. Jadi hanya material berbutir saja yang bisa kita pakai untuk di MAK. Ya. Metodenya akan kita gunakan untuk perencanaan perkerasan jalan baru, new construction, perkuatan perkerasan jalan lama atau overlay, atau juga lapis tambah. Di sini lapisan tambah atau lapis tambah ini hanya kita berikan untuk lapis permukaan. Walaupun yang kerusakan yang diderita itu bukan hanya di permukaan, di pondasi pun dia mengalami kerusakan, tapi perkuatan yang kita berikan hanya untuk lapis permukaan. Jadi kita hanya melapisi yang bagian permukaan saja, memberikan lapis tambah ke bagian lapis permukaan. Jadi lapis permukaannya bertambah satu lagi. Itu yang kita desain di overlay. Konstruksi bertahap, ini adalah perencanaan jalan baru, cuma pembangunan dari jalan baru tersebut kita memang rencanakan dari awal dia dibangun dalam kondisi bertahap. Misalnya jalan ini mau dipakai 10 tahun. Ya, tahun pertama jalan ini akan dipakai selama 4 tahun. Ini tebal perkerasan yang kita berikan. Tahun berikutnya, ya, 6 tahun berikutnya kita tambah lagi untuk tebal lapis permukaannya. Makanya pembangunannya dalam kondisi bertahap. Nah, ini kalau misalnya jalan baru, ini kan kelihatan ini ada tanah dasarnya, ya. Emang dimulai dari lapisan pondasi sampai ke permukaan. Kalau overlay, dia hanya melapisi yang bagian permukaan. Jalan lamanya sudah beraspal, dia hanya melapisi yang bagian permukaan saja sebagai bahan lapis tambah. Pertanyaan berikutnya juga, ini semua kalian menjawab. Baik yang kelompok A dan kelompok B. Jadi masing-masing kalian tuh akan menjawab 7 pertanyaan, 3 yang per kelompok, 4 yang bersama-sama. Pertama adalah, apa nama lain dari letak ton? Kedua, apa istilah lain dari overlay? Ketiga, apa kepanjangan dari lapen? Keempat, apa istilah untuk tanah dasar? Gampang kan? Semuanya sudah saya sebutkan, tadi sudah saya jelaskan di awal atau di dalam presentasi saya mengenai tebal metode MAK ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Setelah kalian menyaksikan video ini, saya akan memberikan kesempatan kalian untuk menjawab pertanyaan yang 7 untuk masing-masing kelompok selama kurang lebih 15 menit. Jadi waktu pertanyaan ini akan saya berikan hanya 15 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.